Dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jessica Abdulaifi Novena dengan NIM 220603110072 dari kelas Kimia C. Di sini dengan teman saya yaitu Saya Najwa Tenair Al-Humaira dengan NIM 2206110083 dari kelas Kimia C. Di sini kami akan menjelaskan tentang order reaksi, yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Nah, di sini sudah tertera data dari hasil percobaan, itu waktu dengan satuan jam dan absorbensinya ppm. Di sini sebelumnya kita rata-ratakan dulu untuk absorbensinya, itu menghasilkan ini tabel ini, di mana waktu untuk satu jamnya yaitu 0,57883, waktu duanya 0,977, dan seterusnya sampai 50 yaitu 0,7754. Kemudian diketahui bahwa persamaan pada reaksi 0, di mana konsentrasi A sama dengan konsentrasi mula-mula dikurangi dengan A dikalikan T. Terus konsentrasi A dikurangi dengan konsentrasi mula-mula sama dengan min KT. Terus juga ada persamaan Y sama dengan NX, di mana N sama dengan gradien. Dengan keterangan A0 ini merupakan konsentrasi mula-mula. Kemudian kita hitung untuk mencari ordinalnya, yaitu dari ini konsentrasi A yang ini dikurangi dengan konsentrasi yang ini menghasilkan 0. Kemudian yang ini pada waktu 2 jam ini dari konsentrasi 0,5977 dikurangi dengan 0,57883. Kemudian pada waktu 3 jamnya ini yaitu 0,6393 ini dikurangi dengan 0,57883 menghasilkan 0,06047, dan begitu seterusnya sampai 50. Kemudian kita mencari grafik order reaksi 0, yaitu pada tabel ini kita lihat terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih chart, kita pilih scatter, boleh yang ini, boleh yang ini, terus menghasilkan ini. Nah, grafiknya ini, kemudian kita klik titik yang ini, kemudian klik kanan, kemudian kita add keterangan. Nah, kemudian di sini kita set interceptnya, kita centang, kemudian display-nya, display equation-nya juga dicentang, kemudian display square-nya juga dicentang, menghasilkan ini Y-nya menghasilkan 0,0006x, sedangkan R-nya menghasilkan 0,0132. Nah, di sini grafiknya menunjukkan naik turun. Nah, untuk waktu 1 sampai 3 ini grafiknya naik. Hal ini berarti pada waktu 1 sampai 3 ini merupakan order reaksi 2. Kemudian pada waktu 3 ke 5 ini grafiknya turun. Berarti pada waktu 3 sampai 5 ini ordernya itu 1. Kemudian pada waktu 5 sampai ke 18 ini grafiknya menunjukkan kenaikan lagi, berarti grafik ordernya 2. Kemudian pada waktu 18 sampai dengan 20 ini
terjadi kenaikan walaupun sedikit, yaitu berarti ordernya tetap 2, kemudian pada waktu 20 sampai 24 ini naik, kemudian ordernya ini berarti 2, kemudian pada waktu 20 sampai dengan 24 ini naik, berarti ordernya 2, kemudian 24 sampai dengan 48 ini naik juga, berarti ordernya 2, dan terakhir 48 ke 50 ini grafiknya juga naik, itu berarti ordernya 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke order 1. Nah, di sini juga sama datanya dari hasil percobaan yang tadi. Pertama-tama kita ratakan dulu absorbensinya sehingga menghasilkan ini, yaitu pada waktu 1 menghasilkan 0,578833 dan seterusnya sampai dengan 50 menghasilkan 0,77543. Pada reaksi 1 ini ada persamaannya, yaitu ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi mula-mula dikurangi dengan K dikalikan T. Untuk ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi mula-mula ini sama dengan min Kp. Ln konsentrasi A per konsentrasi mula-mula sama dengan min Kp. Dengan kesamaan Y sama dengan Mx, di mana M sama dengan Kq. Nah, kita hitung untuk ini, yaitu waktu ini dengan cara sama dengan dulu, kemudian ln dari konsentrasi yang ini diper dengan konsentrasi yang ini. Kemudian pada waktu yang kedua ini juga sama, yaitu kita ln dulu konsentrasi yang ini 0,59777 ini kita bagi dengan 0,5788. Kemudian pada waktu yang ketiga ini konsentrasi yang ini 0,6393 ini dihilangkan, kemudian diper dengan 0,5783 sehingga menghasilkan ini. Kemudian kita akan membuat grafiknya, itu kita klik terlebih dahulu seperti ini, kemudian masuk ke menu insert, kemudian kita klik yang chart ini, kita pilih yang ini, terserah mau ini, kemudian menghasilkan grafik yang ini. Nah, ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk orde 1 ini, kalau kita lihat dari tadi persamaannya kan adalah ln ppm dikurangi ln ppm yang mula-mula untuk menghasilkan laju reaksi. Nah, maka untuk dari gambaran grafiknya gitu ya, hasil dari apa namanya data yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa lihat bahwasanya dari jam pertama, 1 jam yang pertama hingga jam ketiga eh, terjadi orde 2 di mana apa namanya konsentrasinya semakin meningkat. Kemudian dari jam ketiga kemudian hingga jam ke 5 ya, hingga ke jam yang kelima itu terjadi penurunan dari konsentrasinya, sehingga eh, bisa kita katakan bahwasannya ini adalah orde 0. Kemudian dari jam kelima hingga jam ke-18 terjadi peningkatan, maaf, terjadi peningkatan kembali dari apa namanya konsentrasinya sehingga kembali kepada orde 2.
kemudian dari jam ke-18 hingga ke jam yang ke-20 terjadi orde 1 karena ada konstan eh, reaksi konstan ya dari laju konstan dari jam sebelumnya, dari jam ke-18 hingga ke jam 20. Kemudian dari jam ke-20 hingga ke 24 itu juga terjadi peningkatan. Sama halnya dari jam ke-24 ke jam ke-48 itu juga meningkat. Sehingga bisa kita katakan ini termasuk ke dalam orde 2. Dan terakhir dari jam ke-48 hingga ke-50 terjadi lagi peningkatan lagi dari konsentrasinya. Sehingga bisa kita lihat bahwasannya juga termasuk orde 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah orde 2. Orde 2 ini memiliki persamaan 1 per konsentrasi sama dengan 1 dibagi konsentrasi mula-mula ditambah K dikali T gitu ya. Atau kalau misalnya kita jadikan untuk menghasilkan suatu grafik gitu ya, maka kita dapati adalah hasil dari 1 per konsentrasi dibagi 1 per konsentrasi mula-mula. Jadi setelah tadi ada rata-rata eh, yang telah kita buat gitu ya dari absorbansi pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah dapati gitu ya hasil rata-ratanya. Kemudian kita masukkan gitu data-data hasil rata-rata tadi ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah 1 per A dikurangi 1 per A0 gitu ya. Dimana kalau misalnya di waktu yang pertama, di jam yang pertama, eh, waktu apa namanya 1 per A dibagi 1 per A0-nya adalah di waktu yang sama gitu ya. Karena waktu eh, konsentrasi pertama dikurangi dengan waktu konsentrasi yang kedua begitu. Kemudian baru masuk ke jam kedua gitu ya hingga yang ke bawahnya eh, mulai dimasukkan bahwasanya eh, konsentrasi gitu ya hasil dari 1 per konsentrasi jam kedua dibagi dikurangi 1 per konsentrasi mula-mula sehingga kita dapati adalah minus 0,05 sekian-sekian gitu ya. Kemudian ini juga berlaku ke eh, waktu yang ada di selanjutnya seperti itu. Jadi nanti 1 per konsentrasi waktu tersebut dikurangi 1 per konsentrasi mula-mula sehingga kita dapati datanya dengan orde reaksi ini gitu ya. Kita apa namanya? Kita ambil data di tabel, kemudian kita buat seperti cara di orde 1 tadi gitu ya. Kita buat ke insert gitu ya. Keluar ya? Iya. Bentar. Tak Nggak, share screen ya. Pakai dataku. Ini tinggal 5 menit lagi semoga ngetut. Nah, ini ya. Tadi hmm, bentar. Kita orde 2 ya. Nah, ini. Jadi tadi kita dapati ini ya. Dari hasil bagi 1 per konsentrasi tadi, kita dapati datanya seperti ini. Setelah dikurang gitu ya dari eh, konsentrasi yang ada di jam tersebut dengan konsentrasi yang ada di mula-mula. Kita eh, blok di tabel yang ini, kemudian kita pergi ke insert dan kita pilih sebentar.
kita pilih tabel chart ya. Chartnya ini kita di scatters ini kita bisa pilih di bagian ini. Di bagian ini kita bisa lihat gitu ya, di sini ada grafiknya dari data yang sudah kita dapatkan. Dan kita add dulu trendline-nya untuk mengetahui linear dan juga R yang didapati dari data order yang kedua ini. Kita klik kanan, kemudian add trendline. Kemudian seperti cara-cara sebelumnya, kita set intercept, kemudian display equation on chart, dan juga display square value on chart gitu ya. Maka kita dapati ya datanya adalah untuk Y-nya itu adalah 0,009009 X dengan R-nya, R kuadratnya adalah min 0,267, di mana jam pertama ini ya, jam pertama dari jam ke-1 hingga ke jam ketiga terjadi penurunan konsentrasi. Maka kita dapati ini adalah order 0, kemudian dari eh, jam ketiga hingga jam kelima terjadi lonjakan eh, grafiknya ya, kenaikan grafik sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah order yang kedua gitu ya. Kemudian poin dari jam kelima hingga ke 18 ini terjadi penurunan lagi, maka terjadi order 0. Kemudian ada linear, ada konstan ya, terjadi konstanitas di jam ke-18 hingga ke-20. Tidak terlalu signifikan turunnya seperti itu. Kemudian dari jam ke-20 hingga ke jam 50 terjadi penurunan terus menerus gitu ya dari grafiknya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini termasuk ke dalam order 0 seperti itu. Seperti itu Kak Restika. Mungkin Sekian ya, dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah naik. Sudah. Ini langsung tak stop record ya.